Teori dinamika kelompok. Teori psikodinamika dari fungsi kelompok. Teori ini ditemukan oleh Bion pada tahun 1948 sampai 1951. Asumsi dari teori psikodinamika dari fungsi kelompok yaitu kelompok bukan sekedar kumpulan individu, melainkan suatu susunan dengan ciri dinamika kelompok dari emosi sendiri. Kelompok ini memiliki ciri antara lain 1. Kebutuhan dan motif, 2. Tujuan dan mekanisme, 3. Keterbatasan. Lanjut, teori sintalitas kelompok. Sintalitas dapat diartikan sebagai kepribadian suatu kelompok atau lebih tepat sebagai efek dinamika yang dimiliki kelompok secara total, yang mencakup kebersamaan, dinamika temperamental, dan kemampuan kelompok. Dalam teori sintalitas kelompok ada dimensi kelompok, yaitu sifat sintalitas, yaitu pengaruh adanya kelompok sebagai pengaruh terhadap kelompok lain dan lingkungan. 2. Sifat struktur kelompok, hubungan antara anggota kelompok, perilaku kelompok, dan pola organisasi kelompok. 3. Sifat-sifat populasi, sifat rata-rata anggota kelompok. Sifat-sifat pribadi independen dari kelompok akan dibawa ke kelompok apabila individu sebagai anggota kelompok. Lanjut, teori prestasi kelompok. Teori prestasi kelompok dikemukakan oleh Stockdale pada tahun 1959. Stockdale menganggap bahwa teori tentang kelompok pada umumnya didasarkan pada konsep tentang interaksi yang memiliki kelemahan teoritis tertentu. Maka dari itu, Stockdale mengajukan teori prestasi kelompok, yaitu asumsi dasar dari teori ini adalah proses terjadinya dalam kelompok di mana dimulai dari masukan keluaran mulai variabel-variabel media. Dalam teori ini akan terdapat umpan balik atau feedback. Persoalan dalam dinamika kelompok. Menurut Ruth Benedict, persoalan dalam dinamika kelompok dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama kohesi atau persatuan. Dalam persoalan kohesi akan dilihat tingkah laku anggota kelompok seperti proses pengelompokan, intensitas anggota, arah pilihan, nilai kelompok, dan sebagainya. Yang kedua yaitu motif atau dorongan. Persoalan motif berkisar pada interest anggota terhadap kehidupan kelompok, seperti kesatuan berkelompok, tujuan bersama, orientasi diri terhadap kelompok, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu struktur. Persoalan ini terlihat pada bentuk pengelompokan, bentuk hubungan, perbedaan berkedudukan antara anggota, pembagian tugas, dan sebagainya. Yang keempat yaitu pimpinan. Persoalan pimpinan tidak kalah pentingnya pada kehidupan kelompok. Hal ini terlihat pada bentuk-bentuk kepemimpinan, tugas pimpinan, sistem kepemimpinan, dan sebagainya. Yang kelima yaitu perkembangan kelompok. Persoalan perkembangan kelompok dapat pula menentukan kehidupan kelompok selanjutnya, dan ini terlihat pada perubahan dalam kelompok dan sebagainya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang pendekatan dalam dinamika kelompok. Pendekatan dalam dinamika kelompok terbagi menjadi 2. Yang pertama, pendekatan sosiologis, analisis terhadap bagian-bagian atau komponen kelompok dan analisis terhadap proses sistem sosial tersebut. Pendekatan sosiologis merupakan dinamika kelompok yang dilakukan terhadap proses sosial kelompok. Adapun pendekatan sosiologis memiliki beberapa unsur meliputi tujuan kelompok, yakni kepercayaan, perasaan, norma, sanksi, kedudukan, dan peranan kekuasaan, jenjang sosial, fasilitas, tekanan, dan tegangan. Yang kedua, pendekatan psikososial, analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kelompok itu sendiri. Dalam kajian psikologi, fokus kajian tentang dinamika kelompok ini lebih ditekankan kepada aspek psikologi dan tingkah laku individu dalam kelompok. Sedangkan dalam kajian sosiologi, dinamika kelompok lebih ditekankan pada kajian mengenai kehidupan bermasyarakat atau interaksi sosial. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses dinamika kelompok. Jadi di proses dinamika kelompok itu ada
banyak macamnya. Yang dicatat oleh saya di sini ada 5 buah. Yang pertama dalam proses dinamika kelompok itu, yang pertama ada pembentukan atau farming, dan yang kedua itu ada timbulnya konflik atau storming, dan yang ketiga itu ada normalisasi atau norming, dan yang keempat berkinerja atau performing, dan yang kelima itu ada pembubaran adjourning. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu adalah pembentukan atau farming. Jadi di dalam proses dinamika kelompok, mulai dari individu sebagai pribadi yang masuk ke dalam kelompok dengan latar belakang yang berbeda-beda, belum mengenal antar individu yang ada dalam kelompok. Mereka membentuk seperti S. Individu yang bersangkutan akan berusaha untuk mengenal individu yang lain. S yang membeku lama-kelamaan mulai mencair. Proses ini disebut sebagai S breaking. Jadi dalam proses dinamika kelompok itu, dari mulai diri sendiri, dari share kepribadian, hingga kita masuk ke dalam kelompok dengan latar yang berbeda-beda. Jadi di sini juga kita akan cepat beradaptasiannya, sebagaimana kita sendiri dengan memasuk dengan kelompok yang lain. Terus yang kedua itu ada timbulnya konflik atau storming. Tahap kedua adalah tahap timbulnya konflik yang menurut Chapman disebut dengan storming. Para anggota mulai bekerja, tetapi mereka cenderung akan mempertahankan pendapat mereka sendiri, menolak batasan-batasan yang ditetapkan oleh kelompok terhadap individu mereka. Tahap storming ini dikarakteristikkan oleh konflik intra-kelompok. Beberapa tanda-tanda bahwa kelompok berada di tahap storming adalah timbulnya kemarahan, perasaan yang menyebalkan, ketidaknyamanan pada terjadinya adu pendapat dan konflik dan kegagalan. Jadi di timbulnya konflik ini, ketika kita sudah melakukan pendapat atau sudah memberikan saran, namun ada dalam kelompok itu ada tidak kecocokan. Di situ juga ada rasa timbul konflik. Jadi ada sebuah permasalahan yang harus diselesaikan. Terus yang ketiga ada dalam proses dinamika kelompok ini ada normalisasi atau norming. Tahap ketiga ini adalah tahap normalisasi norming, yaitu tahap terbentuk hubungan yang dekat antar anggota kelompok dan menetapkan aturan-aturan serta menemukan cara komunikasi yang tepat supaya dapat membantu mereka mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun tanda-tanda kelompok berada di tahap norming adalah adanya peninjauan ulang dan penjelasan mengenai objektif atau tujuan kelompok, dan timbulnya persahabatan dan kerjasama antar anggota kelompok. Mulai dapat mendengar pendapat anggota lain serta dapat mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan. Terus di yang keempat itu ada berkinerja atau performing. Pada tahap keempat ini yaitu di mana semua anggota kelompok telah dapat bekerja dan berfungsi secara penuh. Pada tahap ini semua anggota memiliki kebersamaan, percaya diri, kreatif, inisiatif, dan semangat yang tinggi serta sukses. Jadi di dalam berkinerja ini tentunya di dalam kelompok itu harus meningkatkan suatu kerjasama supaya dalam perorganisasian itu terdapat atau menunjang ke tujuan yang ingin dicapai. Terus dalam proses dinamika kelompok itu ada pembubaran atau adjourning. Pada tahap kelima ini dikhususkan untuk kelompok-kelompok kerja yang bersifat sementara. Setelah suatu proyek selesai ataupun suatu permasalahan berhasil dituntaskan, kelompok kerja tersebut akan dibubarkan. Twice as much ain't twice as good.